Ya saudara, kembali di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung, pastinya dengan narasumber saya yang semangat sekali berbagi inspirasinya. Hari ini adalah Kak Ale Jenes, pemilik akun Instagram @kulinerlampung. Ya Kak Ale, ini kita masuk ke segmen terakhir. Saya masih penasaran, pengen banyak banget yang ditanya nih Kak Ale. Nah, kalau untuk Kak Ale sendiri udah banyak banget, sudah sering melanglang buana lah ya di Lampung ya. Nah, ada nggak sih Kak makanan yang belum dicicipi dan mungkin pernah dengar namanya, terus ada niatan tapi belum terpenuhi gitu Kak? Gimana nih? Apa ya? Mungkin ada tapi aku lupa. Di daerah apa? Pesisir barat kemarin kan itu banyak banget makanan-makanan penduduk aslinya ya. Iya. Nah, itu yang aku cicipin baru beberapa dan ada gulai-gulai taboh apa segala macam iya. yang lainnya itu yang belum aku cicipin. Oke gitu, dan pasti pengen mencicipi. Pasti mau Iya. cicipin. Nah berarti kali semuanya, hampir semua jenis makanan tradisional modern sudah pernah dicicipi nih ya. Ya selama 3 tahun belakangan ini. Betul. Pernah mengalami masalah serius gak sih Kak terkait kesehatan? Iya, jadi 1 tahun main Instagram sempat dioperasi gitu. Dioperasi karena kata dokter makannya terlalu banyak, terus mengandung lemak dan yang lain-lain lah gitu. Akhirnya diputuskan untuk operasi. Dan ada beberapa pantangan-pantangan dari dokter seperti nggak boleh makan udang, ebi dan yang lain-lainnya. Tapi tetap aja saya makan, besoknya selesai operasi saya makan juga Gitu ya. Pada dasarnya memang suka makan gitu iya, ya? terus nggak boleh makan terasi. Ya gimana makan sambal terus nggak pakai terasi, itu kan aduh nggak enak banget gitu. Ya udahlah, akhirnya tanpa pengetahuan dokter kan, akhirnya makan juga tetap dimakan. Tetap dimakan ya. Nah kalian mungkin masih banyak saudara di rumah yang masih penasaran. Sebenarnya akun Kuliner Lampung ini lebih menonjolkan kalian sebagai komentator makanan atau mungkin bahkan lebih menonjolkan sisi makanannya nih Kak? Itu kalian sendiri berpikirnya lebih kemana nih? Oh ya, kalau aku sih cuman sebagai media informasi aja dan sesuai dengan reviewku. Jadi review aku suka, ya pasti akan bilang itu suka. Dan karena susah ya, lidah orang-orang kan berbeda. Lidah saya ini enak, menurutmu belum tentu enak kan. Jadi semua yang ada di Kuliner Lampung itu adalah reviewnya saya. Reviewnya Kak Ale Jenes. Dan itu adalah Kuliner Lampung akun informasi mengenai kuliner yang ada di Lampung, bukan akun tukang ojek makanan ya. Gitu. Karena sering salah kaprah. Sering nelpon, tolong antar iga bakar ya. Waduh, ini saya nggak jualan iga bakar gitu kan. Itu banyak sekali, hampir setiap hari ada yang telepon untuk diantarin makan. Gitu. Berarti masih banyak media yang salah, banyak orang yang salah kaprah. Iya, salah kaprah. Saya postingin beraneka ragam makanan, dikiranya saya yang jual dan saya yang tukang anterin gitu. Itu salah. Padahal sudah saya tulis itu adalah sebuah akun media informasi mengenai kuliner gitu di Lampung. Gitu ya Kak ya. Kak Ale sendiri, kalau menurut Kak Ale secara keseluruhan nih Kak, rekomendasi yang menurut Kak Ale pribadi untuk makanan tradisional dan juga modern ini jenis makan apa nih Kak? Yang paling rekomendasi? Kalau tradisional food ya udah tentu tahu lah kalau kita di Lampung itu seruit, ya kan? Nah, saya pun memposting seruit ini juga kadang-kadang suka mikir. Jadi beberapa hari yang lalu saya posting seruit menggunakan sendok. Itu komenan dari followers, Min, makan seruit itu nggak pakai sendok, pakainya tangan bla 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 bla. Saya posting, besoknya saya posting dengan menggunakan tangan yang diaduk-aduk dengan tangan. Itu komen yang beraneka ragam yang saya dapat, yang seperti jijik lah, inilah itulah, cibiran itu. Nah, tapi kalau kita orang Lampung dan tahu makanan khasnya Lampung, nah apalagi ini yang seperti yang diaduk-aduk menggunakan tangan itu kan rata-rata yang kita orang Lampung yang berdialek A gitu ya. Nah itu makannya memang begitu gitu kan, dengan menggunakan tangan, dan itu memang khasnya kita. Nah tradisional food seruit itu bisa makan 1 bakul nasi sekitar 2 orang. Itu seperti menambah nafsu makan. Menurut kalian kalau untuk makanan tradisional Lampung. Kalau untuk modernnya Kak?
rekomendasinya? Modern ya biasalah kalau modern, karena kembali lagi kita orang Indonesia pasti balik lagi ke cita rasa kita gitu. Cita rasa Indonesia, semodern apapun makanannya, benar. Jelas kembali ke cita rasa karena Indonesia. Sekarang pun kafe-kafe sudah mulai ngeblend antara rasa spaghetti, ini spaghetti dicita rasakan dengan Indonesia gitu kan, supaya lebih diterima dengan masyarakat gitu kan. Oke, seperti itu ya. Jadi saya pun kalau makanan western juga agak-agak kurang ya, karena dari baunya gitu kan, dari rasanya, rasanya karena kita apalagi Sumatera sukanya pedes, asin gitu kan, yang medok-medok gitu. Sedangkan kalau western yang rasanya seperti hambar, memang pada dasarnya memang begitu. Nah, tapi banyak kafe-kafe sekarang yang udah di blend dengan cita rasa Nusantara. Oke, jadi menurut kalian sendiri kalau untuk makanan yang western atau modern itu kembali lagi ke cita rasa pemirsa sendiri lah ya, pencicip kulinernya tersebut ya. Oke, Kak Ale, terakhir aku mau tanya nih Kak, tipsnya menurut Kak Ale sih Kak, bagaimana sih Kak cara mungkin bagi pengusaha kuliner yang mau menjual makanannya lewat media sosial sebagai promonya, terutama akun Instagram ini, tipsnya seperti apa sih Kak untuk saudara di rumah mungkin? Jadi saya selalu ngobrol sama owner-owner kafe, beberapa teman-teman juga yang pengen mengikuti jejak saya. Jadi yang pengen buat akun apapun, nggak cuma makanan, jalan-jalan dan lain-lainnya. Kuncinya satu, jadikan akun itu aktif gitu kan. Jadi kalau akun kita aktif, orang lihat, terus pasti dia besok-besok walaupun nggak follow ya, walaupun nggak follow pasti dia bakal pengen lihat kita lagi gitu kan. Apa sih yang udah diposting, apa aja sih menu barunya kalau untuk resto, dan harus selalu aktif dengan followersnya. Seperti saya selalu posting beberapa, hampir semua makanan saya selalu menanyakan ke followers, sudah pernah coba, sudah pernah makan, dan itu adalah seperti saya memancing follower saya untuk ngobrol dengan saya gitu. Jadi harus ada timbal baliknya lah ya. Iya, jadi seperti nggak cuma saya aja yang cobain. Kalau udah pernah coba silakan komen gitu kan, apapun mau bilang. Interaktif seperti itu interaktif. Nah, apalagi kalau kafe-kafe itu biasanya kalau kafe-kafe di Lampung sih ada beberapa yang aktif, ada juga beberapa yang nggak aktif. Nah, kalau yang aktif itu pas postingnya seperti tembakan sih ya, saya bilang teror gitu. Bisa 5 menit itu bisa 3 kali posting. Nah, menurut saya itu bagus. Karena apa? Semakin banyak kita posting, itu followers semakin ingat dengan branding kita. Terus udah itu kita muncul di explore, ya kan? Nah, itu yang ngebuat orang pengen datang, pengen cobain, apalagi dia sering lihat tapi nggak pernah mampir. Nah, pasti dia, aduh kapan nih gue pengen coba ke sini. Tapi kalau nggak bermain sosmed, dia diem aja kan, diem aja berharap konsumen datang ke tempatnya, sedangkan nggak ada informasi mengenai itu. Gitu. Berarti kalian sendiri setuju kalau untuk memajukan sebuah bisnis kuliner ataupun yang lainnya itu juga perlu media sosial sebagai pendamping promosi ya Kak? Benar. Iya, dan jangan takut untuk seluruh saudara di rumah untuk terus memposting apapun kegiatan gitu ya Kak? Jadi orang bilangnya sering share sama aku gini, takut di unfollow gitu karena kan, sering nyampah mungkin sering posting. Nah, aku bilang ya jadikan informasi di situ. Jadi seperti informasi, kalau cuman sekedar selfie ya mungkin di unfollow gitu kan. Tapi kalau di situ dijadikan informasi, jadi ada seperti info, gue harus nih follow Kuliner Lampung karena memberikan informasi gitu tentang kan, tentang makanan. Gue harus nih follow kafe ini karena kafe ini memberikan informasi tentang menu-menu barunya. Terus seperti kalau ada diskon-diskon, giveaway gitu kan. Nah, begitu. Jadi harus sebuah sosial media, sebuah branding account itu harus memposting sesuatu yang berisi informasi seperti itu ya kan? Satu lagi, jangan digembok. Jangan digembok. Ya itu, bingo. Ya baiklah, kalian terima kasih banyak waktunya sudah mampir di Kompas TV Lampung berbagi inspirasi kepada saudara di rumah mengenai bagaimana caranya membuka bisnis lewat media sosial gitu ya Kak ya. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Kuliner Lampung. Semoga nanti Kompas TV Lampung juga mungkin boleh diajak berdampingan untuk mencicipi kulinernya. Ya, mungkin butuh host untuk makan-makan. Oh iya, jadi saya diambil ya. Ya baik, kalian terima kasih banyak sekali lagi. Ya saudara, demikianlah bincang-bincang saya bersama pemilik akun dari @kulinerlampung yaitu Kak Ale Jenas. Saudara, saksikan terus bincang inspiratif hanya di Kompas TV Lampung. Saya Monika Septiani pamit undur diri. Tabipun.